Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Karakter Bangsa dalam materi Manusia dan Pandangan Hidup. Nah, dalam materi Manusia dan Pandangan Hidup ini, bagaimana kita memperoleh kesuksesan dalam hidup. Pengertian dari manusia dan pandangan hidup ini artinya adalah suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, atau negara. Manuel Kasyepo dan Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa pandangan hidup itu bersifat elastis, maksudnya bergantung pada situasi dan kondisi, serta tidak selamanya bersifat positif. Pandangan hidup yang sudah diterima oleh sekelompok orang biasanya digunakan sebagai pendukung suatu organisasi, disebut ideologi. Pandangan hidup dapat menjadi pegangan, bimbingan, tuntutan seseorang atau masyarakat dalam menempuh jalan hidupnya menuju tujuan akhir. Menurut Kuchar-Leningrad, pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan di dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri atas cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Manuel Kasyepo, pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa pandangan hidup, meskipun tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup mencerminkan citra dari seorang karena pandangan itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. Jadi jelaslah di sini kalau dari ketiga ahli ini mengartikan pandangan hidup ini adalah pedoman yang dijadikan landasan hidup seseorang untuk hidupnya di masa depan. Berarti jelas di sini kalau pandangan hidup itu adalah pedoman untuk membimbing kehidupan manusia. Ya, jadi nampak sekali kalau kita mengartikan pandangan hidup itu kita berpegang teguh pada hal yang sangat kita pedomani di dalam hidup kita. Pandangan hidup berdasarkan asalnya itu terdiri dari 3 macam. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Kemudian pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada suatu negara. Yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Unsur-unsur dalam pandangan hidup. Pandangan hidup terdiri dari 4 unsur, antara lain cita-cita, yaitu sesuatu yang diinginkan dapat diraih dengan usaha dan perjuangan, dengan berbuat baik. Kemudian berbuat baik, melakukan apapun dalam segala hal dapat membuat seseorang merasa bahagia, damai, dan tenteram, dan bisa bermanfaat. Jadi ada 4 ya unsurnya. Yang ketiga, usaha dan perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita yang dilandasi oleh keyakinan. 4, keyakinan dan kepercayaan pada hal yang terpenting dalam hidup manusia, yaitu dengan cara berdoa. Bagaimana kita mencapai kesuksesan hidup? Bisa untuk mencapai kesuksesan kehidupan, bisa mengkolaborasikan keempat unsur pandangan hidup tersebut. Dalam menggapai cita-cita, banyak rintangan harus kita lewati, yakni cita-cita kita dikabulkan dengan banyak berbuat baik, dengan usaha dan perjuangan keras tanpa batas. Setelah berusaha keras, jangan lupa berdoa sesuai kepercayaan kita. Yakin dan percaya kalau apa yang kita inginkan akan terkabul. Oke. Sampai di sini ya mata kuliah kita dalam materi manusia dan pandangan hidup. Untuk kedepannya mungkin kita ketemu dalam manusia dan penderitaan. Ya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.